Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Selasa 10 Juni 2025. Berikut topik utama untuk hari ini. Polisi gagalkan penyelundupan puluhan kilogram narkoba. Petani bendung sungai untuk mengairi sawah yang kekeringan. Angin kencang kembali menerjang wilayah Batubara, sejumlah pohon tumbang. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan upaya peredaran narkoba dari Tanjung Balai menuju Kota Medan. Dalam penindakan ini, 2 orang kurir serta puluhan kilogram narkoba jenis sabu berhasil diamankan. Rekaman kamera pengawas CCTV ini memperlihatkan saat detik-detik Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Tommy Arwan menyergap seorang kurir narkoba berinisial MRZ di depan sebuah toko handphone di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Tersangka disergap di atas sepeda motornya dan petugas menyita handphone milik tersangka yang terdapat pesan rencana pengiriman narkoba dari Kota Tanjung Balai menuju Kota Medan. Saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi, polisi melakukan pemeriksaan di rumahnya dan menemukan sebanyak 25 bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam kemasan teh Cina dengan berat 1 kg per bungkusnya. Setelah itu polisi kembali menangkap satu pelaku lagi yakni berinisial SH yang diduga berperan sebagai penjaga barang bukti narkoba. Dari tangan SH polisi kemudian kembali menemukan barang bukti narkoba seberat 5 kg. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan menyebut penangkapan ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya, sehingga petugas berupaya agar barang haram ini gagal masuk ke Kota Medan. Saya ulangi ya, yang pertama pengungkapan jenis sabu seberat 30 kg pada hari Sabtu tanggal 24 Mei di Jalan Yosudarso, Simpang Sipori-Pori, Kota Tanjung Balai, di depan konter Ahsa. Tersangkanya ada 2, SH dan MZR, ada di belakang ya. Saat ini polisi tengah memburu pemasok dan pengendali yang identitasnya telah diketahui yang beberapa di antaranya teridentifikasi masih berada di Malaysia. Kedua tersangka kini terancam hukuman 20 tahun hingga seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Petugas unit Reskrim Polsek Medan Tembung meringkus seorang pelaku pencurian sepeda motor dengan modus teknisi listrik. Pelaku berpura-pura meminjam sepeda motor korban yang memintanya untuk memperbaiki instalasi listrik namun membawa motornya kabur. Tersangka pencurian sepeda motor ini yakni Agus Suheri, babak belur setelah dihajar warga yang berhasil mendapatinya setelah melarikan sepeda motor milik korban yang merupakan pelanggannya dalam jasa perbaikan instalasi listrik. Agus awalnya menawarkan akan memperbaiki instalasi listrik di rumah korbannya di kawasan Desa Tembung Percut Seituan. Setelah korban sepakat menggunakan jasanya, tersangka lalu meminjam sepeda motor korban dengan alasan membeli kabel. Namun setelah itu tersangka tak kunjung kembali. Setelah beberapa hari membawa kabur sepeda motor korban, tersangka berhasil ditemukan warga dan babak belur karena dihajar massa yang emosi akan perbuatannya. Kapolsek Medan Tembung, Kompol Johnson Sitompo menyebut, tersangka telah menjual sepeda motor curiannya tersebut seharga Rp2,5 juta di kawasan Pantai Labu, Deli Serdang. Modusnya rekan-rekan, ketika diminta korban untuk datang memperbaiki instalasi listrik di rumahnya, oleh pelaku ini dengan alasan meminjam sepeda motor untuk membeli sesuatu. Namun karena dipercaya oleh korban, si pelaku langsung membawa kabur sepeda motornya. Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka Agus juga terlibat dalam pencurian becak bermotor dengan modus yang sama pada bulan Januari lalu. Dirinya mengaku menggunakan uang hasil menjual barang curiannya itu untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan.
Pemirsa, Satreskrim Polres Tanah Karo berhasil meringkus 5 orang sindikat pencurian kendaraan bermotor. 3 diantaranya dilumpuhkan dengan timah panas. Kelima tersangka pria yakni MHP 20 tahun dan S alias Udin 18 tahun, keduanya warga Percut Setuan Deli Serdang. MR 18 tahun warga Tegal Sari Mandala Medan, Asa 16 tahun warga Medan Perjuangan, serta YS alias Yos warga Medan Denai yang merupakan penadah. 4 merupakan pelaku saudara kandung dan ipar. Mereka telah berulang melakukan curanmor di berbagai lokasi di Kabupaten Karo. Kejahatan terorganisir ini sempat meresahkan warga Kabanjahe dan Brastagi karena aksi mereka terekam CCTV dan viral di media sosial. Kasat Reskrim Polres Tanah Karo, Trasmaju Tarigan mengungkapkan, dari 2 laporan korban kemudian dilakukan penyelidikan mendalam dari CCTV dan berhasil mengamankan para tersangka di Kota Medan. Dari penangkapan diamankan 6 unit sepeda motor diantaranya, 1 unit milik pelaku yang digunakan untuk beraksi. Turut diamankan 1 buah kunci T dan 1 mesin gerinda yang digunakan untuk membuat kunci palsu. Ya, ada salah satu yang seperti yang di Alfamart itu adalah pelaku itu yang dia tarik 3 ngambil sepeda motor adalah yang ini yang kita amankan. Sehingga kita sinyalir bahwa selama ini yang melakukan ada pencurian sepeda motor di Tanah Karo 80% dilakukan oleh mereka. Dari interogasi para tersangka mengakui telah melakukan pencurian 14 sepeda motor di Kabupaten Karo. Diduga para tersangka juga melakukan curanmor di kabupaten lainnya. Dari Kabupaten Karo, kontributor TVRI Sumatera Utara, Surya Rambe melaporkan. Dari mana? Langsung ke sel aja. Hujan deras disertai angin kencang kembali menerjang wilayah Kabupaten Batubara pada Senin 9 Juni 2025 malam. Akibatnya, sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga. Pohon tumbang terjadi di 3 titik di Jalan Lintas 50 menuju Simpang Dolo, Kabupaten Batubara. Batang pohon tumbang yang menutup badan jalan sempat mengakibatkan arus lalu lintas macet. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Batubara yang menerima laporan adanya pohon tumbang langsung bergerak cepat turun ke lokasi. Para petugas kemudian memotong batang pohon tumbang menggunakan gergaji mesin dan mengevakuasi ke pinggir jalan agar jalan dapat kembali dilintasi. Selain menutup badan jalan, pohon tumbang juga ada yang menimpa 1 unit rumah warga di Desa 4 Negeri Kecamatan Datuk 50. Akibatnya atap rumah yang tertimpa pohon mengalami kerusakan. Pada Sabtu 7 Juni 2025 lalu, hujan deras dan angin kencang juga melanda sejumlah desa di Kabupaten Batubara. Akibat peristiwa tersebut sedikitnya 109 unit rumah warga rusak ringan hingga sedang. BPBD Batubara menyebut tidak ada korban jiwa dalam bencana alam tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Batubara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Catur Haryono melaporkan. Kebakaran hebat dini hari tadi meludeskan 1 unit bangunan kafe dan 3 unit kios di Jalan Raja Junjungan Lubis, Kabupaten Tapanuli Tengah. Tidak hanya membakar bangunan kafe berserta 3 kios, kobaran api juga sempat membakar bagian dapur rumah milik warga yang bersebelahan dengan lokasi kebakaran. Meski dalam peristiwa tersebut tidak ada merenggut korban jiwa, namun kerugian pemilik kafe berserta kios ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pasalnya, seluruh isi bangunan ludes terbakar. Dugaan sementara pemicu kebakaran yang meludeskan bangunan kafe beserta 3 kios tersebut masih diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Untuk memadamkan kobaran api, 2 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Tapanuli tengah diturunkan ke lokasi kejadian. Setelah berjibaku hampir 1 jam lebih lamanya, kobaran api baru berhasil dipadamkan. Menurut pemilik rumah yang bagian dapurnya turut terbakar dalam peristiwa tersebut, ia mengatakan api pertama kali terlihat dari bangunan kafe dan kemudian menjalar ke bangunan lainnya.
Bagian rumah ibu yang kena kebakarannya Ada apa? di belakang, sebelah belakang. Kamar mandi, dapur kena. Kalau api pertama kali nampak dari mana, Bu? Dari kafe, ada kafe sebelah sini, terus kios ada 3 di depan. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, kontributor TVRI Sumatera Utara, Raymond melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kabupaten Langkat merupakan lumbung beras bagi Provinsi Sumatera Utara. Namun sayangnya, areal persawahan masyarakat masih banyak belum mendapatkan pengairan irigasi. Seperti halnya yang dirasakan puluhan petani di Desa Harapan Baru, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat, yang tidak merasakan irigasi persawahan akibat kekeringan air. Ratusan hektar lahan persawahan milik masyarakat ini merupakan sawah tada hujan, sehingga jika tidak adanya hujan, maka para petani mengharapkan air dari saluran irigasi yang dibangun oleh pemerintah. Saluran irigasi yang dibangun di Desa Harapan Baru, Kecamatan Seilepan, dinilai tidak sesuai karena aliran sungai lebih rendah dari saluran irigasi, sehingga tidak bisa untuk mengairi areal persawahan masyarakat. Kondisi ini sudah dirasakan puluhan petani yang ada di Desa Harapan Maju selama puluhan tahun dan para petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pembuatan sumur bor. Salah seorang masyarakat Budi Kurniawan mengatakan, pembangunan saluran irigasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Langkat sangat mengherankan karena tidak ada manfaatnya untuk para petani yang ada di Desa Harapan Baru dan saluran tersebut tidak berfungsi. Sementara di sini kebutuhan air itu sangat perlu karena masih banyak petani dengan sistem tada hujan. Kalau pas hujan mereka udah nggak perlu irigasi lagi. Tapi faktanya itu tetap dilanjutkan setiap tahunnya. Memang nggak berfungsi karena saluran tersiernya itu berada lebih tinggi daripada dasar air, permukaan air. Makanya dibilang warga tidak berfungsi sama sekali, seperti menghabiskan anggaran. Puluhan petani yang berada di Desa Harapan Baru hanya bisa berharap agar pemerintah Kabupaten Langkat meninjau kembali proyek irigasi persawahan yang tidak ada manfaatnya tersebut. Dari Kabupaten Langkat, kontributor TVRI Sumatera Utara, Desa Armaya melaporkan. Para petani di Kabupaten Batubara bergotong royong membendung sungai untuk mengairi areal persawahan yang mengalami kekeringan. Langkah ini dilakukan untuk dapat bercocok tanam di areal sawah yang masih kekeringan. Ratusan petani dibantu personal TNI dan aparatur desa ini bergotong royong di Sungai Manggar sekitar bendung irigasi Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Batubara. Para petani membendung sungai dengan cara memasang tiang dari batang pohon kelapa agar air sungai terbagi dan bisa masuk ke bendung irigasi perkotaan yang berada di bagian hilir. Untuk memperlancar pemasangan tiang batang pohon kelapa, pemerintah Kabupaten Batubara menurunkan 1 unit alat berat ke lokasi. Kekeringan yang melanda ribuan hektar areal persawahan petani di 12 desa di Batubara telah berlangsung selama beberapa kali musim tanam padi. Kekeringan disebabkan air sungai tidak dapat masuk ke bendung irigasi perkotaan karena terjadi pendangkalan alur sungai. Guna tetap dapat bercocok tanam, para petani hanya mengharapkan air tada hujan. Jika tidak ada hujan, petani harus menggunakan mesin pompa air untuk mengairi sawah mereka. Akibatnya biaya produksi yang dikeluarkan petani semakin bertambah. Kondisi sawah kita keadaan sekarang mayoritas kekeringan, kekurangan air, maka masyarakat berdorong-dorong untuk datang untuk membuat suatu kipas air untuk mengairkan ke desa perkotaan. Para petani berharap agar saluran irigasi ini dapat diatasi sehingga seluruh areal persawahan warga dapat berproduksi. Dari Kabupaten Batubara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Catur Haryono melaporkan. Dalam rangka mewujudkan swasembada pangan serta peningkatan ketahanan pangan, perlu dilakukan regenerasi milenial dalam pertanian.
Seperti halnya pembentukan Brigade Pangan yang tujuannya berkolaborasi antara petani berpengalaman dengan petani milenial dalam pengembangan pertanian di Serdang Bedagai. Sebagai upaya untuk mempercepat swasembada pangan, Kementerian Pertanian terus mempercepat pembentukan Brigade Pangan di seluruh Indonesia. Program Brigade Pangan diyakini mampu menjawab tantangan untuk mencapai hasil akhir peningkatan indeks produksi, melibatkan generasi milenial dalam sektor pertanian dengan pembentukan Brigade Pangan yang dilaksanakan di lahan optimasi lahan rawa. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam arahannya menyebutkan pentingnya pengelolaan sumber daya lahan secara berkelanjutan dengan pembentukan brigade dari kaum milenial untuk mengelola lahan. Mengingat saat ini petani-petani di Indonesia didominasi usia lanjut, sedangkan kebutuhan pangan tidak semakin sedikit. Itulah pentingnya mendorong regenerasi petani yang tentunya akan menyokong ketahanan pangan. Adapun luas lahannya akan mendapat optimasi lahan rawa di 5 desa Kecamatan Bandar Halipah yakni Desa Gelam seluas 600 hektar, Desa Pekan Bandar Halipah 140 hektar, Desa Kayu Besar 400 hektar, Desa Juhar 1339 hektar, dan Desa Bandar Tengah 300 hektar. Dengan jumlah luas lahan seluruhnya 2.779 hektar dan jumlah brigade pangan seluruhnya sebanyak 14 brigade. Bersemangat dan berjiwa yang mantap untuk pertanian sehingga BP yang dibentuk dapat berjalan dengan baik dan memberikan sumbangsi kepada swasembada pangan pertanian Indonesia dan juga diharapkan dapat mendukung regenerasi petani dan juga mensejahterakan petani. Kami masyarakat Kecamatan Bandar Halipah sangat berterima kasih kepada Dinas Pertanian yang pada hari ini mengadakan penyuluhan mengenai Brigade Pangan di Indonesia. Kami sangat menerima hal tersebut, biarlah kiranya dengan penyuluhan ini bisa membangun petani-petani, terutama petani-petani milenial, untuk bersinergi dengan para kaum petani-petani yang ada pada saat ini untuk membangun pertanian dan ketahanan pangan Indonesia. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Frank Gulto melaporkan. Pemirsa, penerapan pola tanam 3 kali dalam setahun guna mendukung ketahanan pangan nasional yang sudah diadopsi oleh petani di Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan dapat berkontribusi lebih besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah terus memperkuat upaya ketahanan pangan nasional melalui pengembangan lumbung pangan desa di berbagai wilayah. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap ancaman krisis pangan global dan dampak perubahan iklim yang memengaruhi produktivitas pertanian. Sektor pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara masih merupakan tulang punggung perekonomian daerah sebagai penghasil nilai tambah devisa maupun sumber penghasilan serta penyedia lapangan pekerjaan sebagian besar masyarakat. Demikian halnya dalam program ketahanan pangan nasional dengan dukungan dari petugas penyuluh pertanian lapangan di 15 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Menurut Kepala Dinas Pertanian Taput Sondam Pasaribu mengatakan, dapat lebih meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan panen yang lebih dari 1 kali panen menjadi 2 kali panen hingga 3 kali panen dalam 1 tahun. Berkontribusi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara yang mencapai 45,16% dari total PDRB 2024 lalu yang dihasilkan sektor pertanian seperti produksi padi di Tapanuli Utara. Pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 72.387 ton lebih dan produktivitas padi saat ini di kisaran 4,9 hingga 5,2 ton per hektar. Sosialisasikan kepada masyarakat untuk aktif bertani seperti menanam padi dan juga menanam jagung dan hal yang sudah kita laksanakan juga ke depan yaitu untuk melaksanakan peternakan ayam dan petelur. Dan ini juga kami berpendapat apabila lumbung pangan sudah terpenuhi dari desa, maka lumbung untuk ketahanan pangan di kecamatan dan kabupaten bahkan nasional akan terpenuhi. Hal ini saya selaku kepala desa mendukung penuh program dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo
dalam hal ketahanan pangan nasional. Diharapkan dukungan seperti Alsintan kepada petani dapat semakin meningkatkan produksi pertanian dalam rangka mendukung program Presiden Republik Indonesia. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Harapan Sadala melaporkan. Warga Desa Hutara Jalamo, Kecamatan Sosa, Padang Lawas, Sumatera Utara memiliki tradisi kearifan lokal setiap musim kemarau dengan membuka lubuk larangan. Tradisi ini diikuti oleh ribuan orang dengan terjun ke sungai untuk menangkap ikan secara bersama-sama. Ribuan orang beramai-ramai terjun ke Sungai Sosa di Desa Hutara Jalamo, Kecamatan Sosa, Padang Lawas, untuk menangkap ikan bersama-sama. Menangkap ikan bersama-sama merupakan tradisi kearifan lokal yang selalu dilakukan oleh masyarakat Desa Hutara Jalamo setiap musim kemarau. Masyarakat yang datang untuk menangkap ikan bukan hanya warga Desa Hutara Jalamo, melainkan datang dari berbagai daerah seperti dari Mandailing Natal, Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu, dan bahkan dari daerah Provinsi Riau turut meramaikan menangkap ikan di lubuk larangan. Salah satu warga Padang Sidempuan, Abdul Rozak Nasution, merasa puas dengan hasil yang mereka peroleh. Semoga kedepannya lubuk larangan seperti ini banyak dibuat oleh masyarakat Tabaksel. Lubuk larangan Hutara Jalamo ini hasilnya sangat memuaskan, Mbak. Terlihat dari hasil kita hari ini ya, panen ikan baung satu keranjang lah. Kita dari Kota Padang Sidempuan, Bang, kebetulan saya sekalian sekjennya APIS, Asosiasi Penjala Ikan Sungai, saya Tabaksel, Bang. Kepala Desa Hutara Jalamo, Ali Atas Hasibuan, menjelaskan bahwa lubuk larangan desanya sudah ada lebih dari 20 tahun. Dan setiap musim kemarau selalu dibuka dan bebas untuk siapa saja. Seperti hari ini masyarakat yang ikut menangkap ikan diperkirakan lebih dari 2.000 orang. Masyarakat Desa Hutara Jalamo, masyarakat Kecamatan Sosa, khususnya Kabupaten Padang Lawas, cukup antusias dalam rangka pembukaan lubuk larangan kita. Ini lubuk larangan kita ini sudah 2 tahun lebih. Ikan-ikan yang ada di lubuk larangan kita termasuk ikan baung, ikan labosang, ikan habaro, dan gurami. Lubuk larangan Sungai Sosa di Desa Hutara Jalamo merupakan kearifan lokal yang tetap dipertahankan warga desa setiap tahunnya. Dari Kabupaten Padang Lawas, kontributor TVRI Sumatera Utara, Warsono melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2025-2026 di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sudah berjalan sesuai dengan juknis yang diberlakukan di wilayah Sumatera Utara. Penerimaan murid baru untuk tahap pertama melalui jalur domisili dan afirmasi serta mutasi sudah diumumkan sesuai dengan kuota yang ditentukan oleh panitia penyelenggara. Bagi calon peserta didik yang tidak lulus melalui tahap 1, masih dapat mengikuti kesempatan pada tahap 2, yakni jalur prestasi nilai raport siswa dan prestasi akademik dan non-akademik. Tahap kedua untuk jalur prestasi akan dibuka pada 9 Juni 2025 mendatang, sehingga seluruh calon siswa diharapkan dapat memahami tentang pendaftaran secara online yang telah ditentukan. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Beringin, Hafrida Hanum, mengatakan seluruh proses SPMB sangat terbuka untuk umum, sehingga dipastikan tidak ada calon siswa yang dirugikan. Kepala sekolah berharap agar peserta didik dapat memanfaatkan kesempatan tahap 2 menjadi calon peserta didik di SMK Negeri 1 Beringin. Pelaksanaan SPMB itu dibagi menjadi 2 tahap. Kali ini kita sudah selesai melaksanakan tahap 1. Di tahap 1 itu adalah kesempatan bagi siswa afirmasi, yaitu siswa miskin yang mempunyai keterangan miskin, apakah berupa KIP dan sebagainya. Selanjutnya prestasi.
Prestasi terdiri dari prestasi akademis dan non-akademis, di mana siswa juga prestasinya terdaftar di prestasi nasional. Kemudian domisili ini tempat tinggal terdekat dari siswa yang berada di sekitar Kecamatan Beringin. Dari Kabupaten Deli Serdang, reporter TVRI Sumatera Utara, Kriawan Sembiring melaporkan. Pemirsa, warga Medan Selayang keluhkan sistem pendaftaran murid baru tahun 2025 di tingkat sekolah menengah pertama yang serba online. Gagap teknologi menjadi faktor utama keluhan orang tua murid. Sistem penerimaan murid baru tahun 2025 tingkat sekolah menengah pertama resmi dibuka di sejumlah sekolah di Kota Medan sejak Senin pagi kemarin. Sejumlah orang tua murid mulai berdatangan untuk melihat papan pengumuman yang berisi syarat pendaftaran sistem penerimaan murid baru tahun 2025. Sistem penerimaan murid baru di Kota Medan ini menimbulkan keluhan dari beberapa orang tua siswa yang gagap teknologi. Salah seorang wali calon siswa sekolah menengah pertama, Juli, mengeluh karena sistem penerimaan tidak lagi dilakukan secara manual seperti yang lalu. Setelah melihat persyaratan, Juli yang datang bersama cucunya, ia yakin dapat memenuhi syarat tersebut. Sistem pendaftaran murid baru 2025 yang serba online ini menyulitkan dirinya yang tergolong gagap teknologi. Syarat-syaratnya memang ya memadai lah. Cara pendaftarannya ini ribet di papan online ini. Oh berarti kesulitan di online ya Bu ya? Gitu. Karena pakai HP Android itu. Iya. Saya kan nggak ngerti. Anak-anak pun kan nggak ngerti juga. Iya. Bu, harapannya Bu sebagai orang tua murid? Kalau bisa ya seperti biasa aja lah. Seperti yang udah lalu-lalu ya kan. Melalui jalur apa nih Bu setelah Ibu lihat syaratnya? Cucu saya ini prestasi juga bisa loh Pak. Oh berarti tinggal di mana Bu? Ini pasar 1 tadi. Oh dekat ya Bu ya? Berarti seharusnya prestasi bisa, zona bisa. Oh zona bisa. Ini saya kata Bapak itu ini. Apa ini? Pendaftaran afirmasi. Dia juga bisa, ada KIP dia. Iya. Dinas Pendidikan telah menentukan syarat SPMB 2025 dengan beberapa jalur yakni jalur afirmasi, mutasi, domisili, dan prestasi. SPMB 2025 tingkat SMP ini telah dibuka pada tahap 1 yakni 9 Juni hingga 12 Juni 2025. Untuk tahap 2 pada 16 Juni sampai 19 Juni 2025. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Pemirsa, pengelola dapur MBG yang terlibat dalam program makan bergizi gratis memang membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah. Pengelola dapur MBG Horas Toba Justin Siahaan mengatakan, pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada pemilik dapur mengenai hak-hak dan prosedur yang harus diikuti dalam program MBG. Program MBG dapat menjadi peluang bagi pengembangan UMKM lokal dan pemerintah dapat memberikan dukungan dalam hal pelatihan, pendanaan, dan pemasaran. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG secara berkala untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Badan Gizi Nasional sebagai lembaga negara yang mengawasi program MBG perlu memberikan dukungan lebih agar dapat berfungsi dengan efektif. Dengan perhatian dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah, pemilik dapur MBG dapat merasakan manfaat dari program ini secara lebih nyata dan berkontribusi pada keberhasilan program MBG dalam meningkatkan gizi anak sekolah. Memberikan arahan dan masukan sesuai dengan spek-spek yang diberikan BGN dari pusat. Dengan kesimpulan setelah kami berkoordinasi beberapa waktu lama atau lebih kurang 1 bulan, disinilah waktu cepatnya kami mengerti bahwasannya sangat berguna bagi masyarakat Toba untuk mengadakan dapur bergizi di kabupaten ini. Dari Kabupaten Toba, kontributor TVRI Sumatera Utara, Budi Hutagaul melaporkan. Tingkat okupasi di sejumlah penginapan dan hotel diperkirakan 40-60% saat liburan panjang Hari Raya Idul Adha di Brastagi, Kabupaten Karo. Liburan
menjadi momen meningkatnya tingkat kunjungan wisata dan pengunjung yang menginap. Berastagi, Kabupaten Karo menjadi salah satu lokasi wisata yang diminati, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Wisatawan asing yang banyak berkunjung ke Kabupaten Karo saat ini dari Eropa antara lain dari negara Polandia, Ceko, dan Australia. Mengunjungi tempat-tempat wisata sehingga permintaan akomodasi termasuk hotel meningkat. Momen libur panjang Hari Raya Idul Adha 2025, tingkat kunjungan di lokasi wisata berastagi Kabupaten Karo meningkat tajam. Menurut Kepala HRD Hotel Sinabung Brastagi, Agung mengungkapkan, tingkat hunian atau okupansi di penginapan homestay dan hotel berkisar 40-60%. Agung berharap, sebagai pelaku pariwisata untuk bersama meningkatkan potensi dan kunjungan wisata ke Tanah Karo agar terus meningkat. Untuk peningkatan karena mungkin bersama dengan anak-anak lagi baru ujian ya, kita belum ada sih Pak ya, mesti 40% nanti. Saya harapkan nanti dalam hari depannya itu lebih bagus meningkat jumlah okupansinya. Di pelayanan pasti kita akan tingkatkan dari sisi skill dari karyawan itu sendiri dan juga bagaimana dia bisa interaksi dengan tamu-tamu bule ya, karena kita di daerah wisata di Kabupaten Karo ini selama Brastagi. Dari Kabupaten Karo, kontributor TVRI Sumatera Utara, Surya Rambe melaporkan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu, 11 Juni 2025. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Rabu 11 Juni 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Pada pagi untuk siang dan sore hari masih diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Asahan, Batubara, Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, Langkat, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan, di mana suhu udara diperkirakan 15 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 95%. Angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 8 km per jam. Untuk titik panas terpantau pada tanggal 9 Juni 2025 dengan tingkat kepercayaan sedang hingga tinggi, terdapat 2 titik panas di wilayah Padang Lawas. Pada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada adanya masih berlangsungnya suhu panas sehingga dimohon untuk memperbanyak mengkonsumsi air putih dan buah untuk menghindari dehidrasi. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat sore dan sampai jumpa.